waktu dan tempat kami silakan. Dan mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang maha tinggi di sorga, Bapa yang kami muliakan, kami agungkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, kami datang ke hadapan Tuhan bersyukur untuk penyertaan dan pemeliharaan-Mu sepanjang waktu yang sudah kami jalani, sehingga sampai saat ini kami boleh ada. Kami tahu ini semua oleh karena anugerah Tuhan. Dan saat ini Bapak, kami akan memulai rapat muslimah kami, kiranya Tuhan senantiasa memberkati dari awal sampai akhir nanti, agar seluruh kegiatan kami ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak, kami membuka semuanya ini dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan. Yang pertama, kata sambutan dari Ketua BPD atau yang mewakili. Waktu dan tempat kami silakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Camat Tambalau atau yang mewakili, Bapak Kapolsek Tambalau, Bapak dan Raden Tambalau atau yang mewakili, Ibu Kades Desa Nangatu Mangai, PLD Desa Nangatu Mangai, rekan-rekan dan staf desa serta ketua RT yang hadir pada saat ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya menyampaikan sedikit permohonan maaf dari Ketua BPD Desa Nangaka berhubung beliau masih ada kegiatan di luar sehingga tidak dapat hadir. Tema musrembang kita pada hari ini yaitu penguatan modal dasar pembangunan daerah dengan peningkatan infrastruktur dan sinergisitas pemerintahan untuk pertumbuhan ekonomi hijau yang inklusif didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Untuk ini kami dari pihak Badan Permusyawaratan Desa Nangatu Mangai kami mendukung sepenuhnya program yang akan kita laksanakan ini. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari PLD Desa Nangatu Mangai yang akan disampaikan oleh Bapak Basuki. Waktu dan tempat kami silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang saya hormati Camat Tambalau atau yang mewakili, yang saya hormati Kapolsek Tambalau, yang saya hormati dan Ramil Tambalau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Desa Nangatu Mangai beserta perangkat desa, yang saya hormati Ketua BPD atau yang mewakili Ketua BPD Desa Nangatu Mangai beserta anggota, yang saya hormati Tokoh Agama, Ketua RT, Kader Posyandu, tokoh masyarakat, guru PAUD, dan tim Bapak Ibu yang tidak saya sebutkan satu persatu, dan yang saya hormati
Dan saya banggakan yang hadir juga pada kesempatan ini rekan saya Bu Yustina Delia yang juga pendamping lokal desa di Kecamatan Balau. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi. Baik, jangan lupa kita panjatkan puji dan syukur di mana tahun 2025 ini mungkin belum terlambat ya. Saya ucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Tahun 2025 ini walaupun kita berjalan 20 hari, tapi dengan semangat baru tahun baru ini mudah-mudahan membawa baru juga suasana pembangunan di Desa Kemangai ini untuk lebih maju. Baik terkait dengan musrembang ini dengan tema yang disampaikan oleh perwakilan BPD juga menyetujui terkait dengan pembangunan Desa Kemangai ini, dan ya mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan sesuai dengan tema penguatan modal dasar pembangunan daerah dengan peningkatan infrastruktur dan sinergisitas pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi hijau yang inklusif didukung dengan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih. Baik, kalau kita jabarkan satu demi satu terkait dengan tema tersebut, ada dua yang bisa sampaikan, yaitu penguatan modal dasar pembangunan daerah. Inilah penguatan modal dasar pembangunan daerah merupakan upaya peningkatan kemampuan dan kualitas infrastruktur, sumber daya manusia, lembaga pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dengan komponen-komponen dasar. Yang pertama itu infrastruktur fisik, yang kedua sumber daya manusia, lembaga pemerintah, ekonomi lokal, dan lingkungan hidup. Jadi baik Bapak Ibu, terkait pembangunan ini kita hanya tahu pembangunan itu adalah pembangunan fisik. Dari dulu mungkin yang kita tahu terkait dengan adanya dana desa itu pembangunannya adalah pembangunan fisik. Jadi bukan hanya itu Bapak Ibu. Jadi pembangunan sumber daya manusia, kualitas pendidikan itu dinilai semua. Jadi apakah desa ini dikatakan maju dan berkembang itu apabila bangunan fisiknya megah, jalannya bagus, fasilitasnya lengkap Bapak Ibu. Boleh kita buka diskusi. Dan memang kalau didasari pada dasar dana desa, jadi pembangunan ini bukan hanya bangunan fisik. Jadi pembangunan sumber daya manusia, pendidikan itu adalah yang utama. Dan di prioritas pembangunan dana desa itu pemberdayaan. Bahkan tahun 2025 ini, maaf Bapak Ibu saya menyimpang sedikit, bahwa penyaluran bantuan pangan atau makanan bergizi itu melalui BUMDes. Jadi setiap desa itu diwajibkan memiliki BUMDes. Jadi penyalurannya nanti melalui BUMDes. Jadi bukan hanya dikelola oleh 1-2 orang seperti itu, tapi harus berbadan hukum. Baik, selanjutnya yang di dalam tema itu untuk pertumbuhan ekonomi hijau. Jadi pengertian ekonomi hijau ini adalah sistem ekonomi yang berbasis pada prinsip-prinsip lingkungan hidup dan berkelanjutan. Karakteristiknya itu berbasis pada teknologi hijau dan inovasi, mengintegrasikan faktor lingkungan dalam kegiatan ekonomi. Ketiganya, meningkatkan efisiensi sumber daya. Yang keempatnya, mengembangkan sektor ekonomi hijau, energi terbarukan, pertanian organik, dan pariwisata hijau. Yang kelimanya, mengurangi konsumsi energi dan sumber daya. Jadi suatu tema yang memang
singkat tapi banyak maknanya. Jadi memang PR kedepannya bukan hanya dampak daripada ekonomi hijau. Jadi manfaat pembangunan ini juga harus ramah lingkungan. Jadi disesuaikan dengan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Baik terkait dengan pembangunan desa, ya harapan kita ke depannya kita serahkan kepada Kepala Desa Kemangai. Mudah-mudahan RPJMDes yang sudah dijabarkan sebelumnya dan diubah lagi ya Bukades untuk perpanjangan masa jabatan itu menjadi 8 tahun. Jadi RPJMDes juga diubah. Jadi mudah-mudahan RPJMDes itu bisa tercapai demi kemajuan Desa Kemangai ke depannya. Kenapa? Seperti contoh juga yang sudah kita rasakan pada zamannya Pak Jokowi, pembangunan itu sangat baik dan sampai sekarang dirasakan masyarakat, dan Pak Jokowi ini dikenal sebagai tokoh pembangunan yang luar biasa. Ya, harapan juga ke depannya Kades, jadi harapan ditinggalkan juga bisa dikenang oleh masyarakat Desa Kemangai untuk ke depannya. Kami akan mendukung sepenuhnya terkait pembangunan ini. Mungkin ada hal-hal yang perlu kami fasilitasi, kami dampingi, kami dari pendamping desa, kami siap membantu demi kemajuan Desa Kemangai ke depannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada kata-kata kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Kapolsek Kemangai yang akan langsung disampaikan oleh Pak Subento. Waktu dan tempat kami silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan beberapa hal mengenai kegiatan ini. Yang terhormat Bapak Camat atau yang mewakili, yang terhormat Pak Dan Ramil yang tadi diwakili oleh Bapak Robinsa, yang terhormat Bu Kades bersama teman kita, yang terhormat Ketua BPD yang mewakili, yang terhormat pendamping wakil desa ya, dan juga bersama-sama kita, yang terhormat tokoh agama kita Pak Pendeta Andreas ya, yang sudah bersama-sama kita, tokoh masyarakat, kepala dusun, Bapak Ibu, tamu undangan yang pada saat ini sama-sama menghadiri kegiatan Musdes ya, bersama desa ya, Musrembang rencana pembangunan desa. Baik, sebelum mulai saya mengucapkan adil kakalino bacuraminkat serga basaya kajibana bertungkapkan pasal memulai ke pengatur perkara. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua. Adapun kegiatan hari ini yang perlu kami sampaikan, terima kasih sekali lagi, kesempatan ini sangat baik, dan ini pertama kali saya ikut di Desa Kemangai ya, Pak Kades ya. Tahun lalu saya belum di sini ya, karena saya menjabat tugas di sini, serah terimanya bulan 8 dan saya datang bulan 9. Jadi untuk itu saya tentunya menyambut dengan baik kegiatan ini guna untuk merencanakan pembangunan yang akan datang. Untuk itu sesuai tema yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua Pendamping Desa dan Pak Ketua BPD yang terwakil tadi dalam Pendamping Desa, bahwa memang tema tahun ini sangat panjang dan sangat maknanya sangat mendalam. Untuk itu kami mendukung dengan penuh kegiatan ini agar pembangunan kedepannya benar-benar menyentuh masyarakat yang ada di khusus di Desa Kemangai ini. Juga saya titipkan, karena memang dari pemerintah sekarang memang sudah beralih dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Untuk itu
masa pemerintahan Pak Prabowo ini sangat mengejar-ngejar tentang ketahanan pangan. Kebetulan kami dari kepolisian diberikan tanggung jawab untuk masalah perkebunan, secara khusus perkebunan jagung yang dikedepankan. Hari ini kebetulan juga nanti kami jam 10 penanaman secara serentak seluruh Indonesia, dan di Kemang ini Bu Kades kami menunjuk lahan Ibu Ame ya, Bu Ame, karena memang beliau sudah membuka lahannya yang ada di atas. Kenapa? Waktu itu memang saya sudah menghubungi Bu Kades ya, menghubungi Bu Kades supaya membantu kelompok tani yang ada di Kemang ini. Tapi memang berjalan waktu karena memang kita juga terbatas ya. Jadi akhirnya sepertinya kelompok tani itu belum siap karena lahannya juga belum dibuka. Akhirnya kami melalui Babin yang ada di sini, Pak Riston, mencari atau menghubungi perorangan, lahan perorangan untuk dijadikan contoh untuk perkebunan yang perdana ini. Nah, jadi masuklah ibu ini untuk dijadikan percontohan. Tapi ke depannya untuk 2026 memang Bu Kades saya titip juga untuk ketahanan pangan ini memang sangat penting, karena ini memang atensi dari Pak Presiden bahwa memang dana ketahanan pangan ini harus kita kelola dengan baik. Nah, nanti sistemnya melalui kelompok tani Bu Kades ya, silakan yang sudah ada Ibu atur. Yang mungkin nanti setelah pembibitannya bagaimana teknis di dalam Ibu Kades lah yang mengatur itu. Kami hanya bersifat mendampingi. Jadi yang dikedepankan adalah Ibu Kades dan ketua kelompok. Jadi itu kami mohon kerjasama kita semua. Silakan nanti teknis, dan saya juga mohon maaf nanti tidak bisa selesai sampai selesai Bu Kades Pak Camat ya. Karena memang saya sudah ditelepon diminta dokumentasinya, sedangkan saya bilang kami jalan harus 1 jam ke atas, jadi itu alasan saya tidak sampaikan seksi tadi. Jadi karena foto sudah ditunggu, jadi mohon maaf saya tidak bisa sampai selesai. Tapi intinya saya siap mendukung apapun keputusannya Ibu Kades Camat ya. Amin. Mendukung apapun nanti keputusan bersama, dan mari kita sama-sama mengawal pembangunan yang ada di desa ini. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Yang saya sampaikan seperti kata saya ucapkan adil dan talino, baju kami dan serga basengan kejuatan. Bertukar dan bahasa membukai ke pengatur perkara. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Dari selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Camat Kemangan atau yang mewakili. Waktu dan tempat kami silakan. Baik, terima kasih untuk Bapak Darai yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan beberapa sambutan atau arahan. Pertama-tama saya hormati Pak Polsek Ambarawa beserta anggota, Pak Tanggatur Ambarawa yang Beli beserta anggota, Ibu Kepala Desa beserta perangkat desa, yang saya hormati, kemudian Ketua BPD dan mewakili, yang saya hormati Pak PT Kabupaten Desa, Suki yang saya hormati, kemudian Ketua Ulama, sebagai sahabat STH yang nanti pada ini saya hormati, Ketua Adat, Ketua Pemuda, Bapak Ibu beserta musyawarah yang saya banggakan. Sebagai umat yang beragama kita dapat patut memanjatkan puji dan syukur yang dapat Tuhan yang Maha Kuasa atas kasih dan anugerahnya dan berkat yang berikan kepada kita pada hari ini, sehingga kita diberikan kesehatan, kekuatan dalam mengikuti acara kegiatan yang kita laksanakan ini. Sebelum lebih jauh saya menyampaikan sambutan saya
izinkan saya untuk menyampaikan permohonan maaf pada Bapak Balau karena beliau dalam berkenan hadir pada kesempatan ini dikarenakan banyak kesibukan itu yang mungkin tidak bisa diwakilkan, tetapi kita mengurangi momen kita pada hari ini. Kita tetap lakukan, kita laksanakan musyawarah pembangunan kita di tahun 2026 dan tahun anggaran 2025. Dan saya tidak berpanjang lebar, saya hanya memberikan arahan sesuai dengan tema yang kita ada di depan ini, yaitu penguatan modal dasar pembangunan daerah dengan peningkatan infrastruktur dan sinergisitas pemerintahan untuk pertumbuhan ekonomi hijau yang inklusif didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Nah, ini kalau sudah menyebut bersih, ya, kita bersih itu memang luar biasa bersih gitu ya. Tapi satu sisi kita bawa nanti kita ajukanlah sesuai dengan kebutuhan di desa Nelayan Remanai, karena hari ini adalah musyawarah tingkat desa Nelayan Remanai. Itu dimohon pada Bapak Ibu beserta rapat bisa memberikan masukan atau pengajuan yang merupakan untuk pembangunan kita dan desa Nelayan. Memang secara manusia kita sehingga sering melaksanakan musyawarah ini dari periode yang lalu ya, periode yang telah selama 10 periode. Kalau tidak salah semua desa mengeluh karena memang pembangunan itu kadang-kadang tidak mencapai target. Saya sering mewakili Pak Camat seluruh Kecamatan Balau ini, rata-rata setiap desa itu mengeluh karena mereka kadang-kadang itu sasar gitu ya. Kenapa setiap kita mengajukan musyawarah tidak ada hasilnya? Terus saya menjawab mereka yang memang begitulah, sesuai dengan kemampuan daerah kita. Karena memang musyawarah ini adalah inspirasi pemerintah atau program-program pemerintah, kan termasuk program desa lagi, karena desa ya untuk pembangunan desa. Musyawarah ini ketika dana desa tidak mampu menampung lagi, kita tunjukkan ke musyawarah. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya minta maaf atas perhatian kita. Selamat mengikuti musyawarah. Salam sejahtera dan selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih. Selanjutnya kata sambutan dari Kepala Desa Nangakomangan sekaligus membuka acara musyawarah desa untuk Ibu Koik SPD. Kami silakan. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kesempatan telah diberikan kepada kami. Yang kami hormati Pak Camat atau yang mewakili beserta staf. Yang kami hormati Pak Kapolsek beserta anggota. Yang kami hormati Pak Danamil atau yang mewakili beserta anggota. Ketua BPD atau yang mewakili beserta anggota yang kami hormati, pendamping lokal desa beserta jajaran yang kami banggakan, tokoh agama yang kami hormati, ketua kader Posyandu, ketua PKK, ketua RT yang kami hormati, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya, dan rekan-rekan kami di staf desa yang kami banggakan.
hari ini adalah suatu hal yang dikatakan tadi adalah musrembang tingkat desa. Musrembang tingkat desa ini adalah sudah diatur oleh pihak pemerintah untuk kami sebagai di desa. Setiap awal tahun itu jadwalnya Januari 1 Januari sampai 7 Januari sampai 31 Januari. Ini jadwal yang ditentukan oleh pihak pemerintah daerah untuk kami supaya kami melakukan musdes. Di sini sudah ditentukan oleh pihak pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tema untuk kita yaitu penguatan modal dasar, pembangunan daerah dengan peningkatan infrastruktur dan sinergitas pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi hijau yang inklusif didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Tadi sudah disampaikan oleh beberapa dari kawan kita seperti Pak Pendamping Desa, terima kasih, dan Pak Kapolsek dan dari kecamatan. Tentu apa sih yang dikatakan musdes? Musdes ini adalah musyawarah antar desa dengan PPD dan masyarakat untuk perencanaan kinerja kita pada tahun 2026. Jadi kita perjalanan ini tahun 2025. Apa yang dikatakan dari pihak kecamatan tadi, sebenarnya saya paling malas mengadakan musrembang. Berapa kali ini merupakan satu hal karena memang musdes, tapi ini merupakan suatu program pemerintah, kita juga tidak bisa mengabaikan, tetap kita laksanakan. Mengapa demikian? Karena musdes ini adalah suatu hal untuk kita merencanakan suatu tempat di mana program pemerintah itu supaya bisa dari aspirasi pihak pemerintah daerah, dari dewan sampai ke provinsi, bahkan sampai ke kementerian itu bisa mendapatkan apa aspirasi mereka di desa kita. Misalnya jalan IKK misalnya dah rusak, bisa mereka mendapatkan untuk kita bangunkan. Misalnya gedung SD sudah rusak atau belum dibangun, bisa juga dari pemerintah daerah menganggarkan untuk kita hanya merancang dan merencanakan dan menyiapkan tempat untuk mereka supaya mereka bisa menganggarkan untuk kita di pihak pembangunan di daerah kita, misalnya di desa Nangkamangai. Contohnya juga seperti jalan yang di ke Sulingingo itu sudah diprioritaskan kemarin jalan kuburan ya. Jalan kuburan itu ada 2, kemarin masuk di Nangkamangai ada 1 yang dimasukkan Nangkamangai oleh aspirasi dewan. Tetapi saya sangat kecewa dengan hal ini. Mengapa? Karena memang kemarin itu bertimpa. 1 aspirasi Sanang, yang keduanya aspirasi Jul Kurnain. Namun dalam hal ini Pak Sanang mengundurkan diri jalan itu supaya punya Jul yang naik. Tapi naiknya aspirasi Jul ambil lokasi dan lingkungan kita asal nama Kemangai dilarikan ke daerah lain. Ini membuat saya sangat kecewa. Sementara kita sudah membangunkan jalan itu supaya ada pekerja masyarakat kita, ada juga masyarakat itu merasakan apa sih kue-kue pemerintah itu yang sebenarnya sudah bisa masyarakat kita itu merasakan dengan hasil kerja mereka nih, hasil upah mereka, mikro segala pasir segala batu itu kue-kue yang harus mereka rasakan. Tidak ada lain sebenarnya. Tapi inilah tadi ketika mereka sudah mendapatkan tempat, kita yang sudah diadakan dan kita tadi dan direncanakan kita tadi, mereka melarikan ke lain, hanya ngambil sampel, sehingga desa Nangkamangai tahun ini 1 pun tidak ada masuk, yaitu program pemerintah daerah, pemerintah pusat untuk kita di desa Nangkamangai. Hanya 1 yang kemarin itu dari Kominfo saja, yang tadi WIPI desa, itu WIPI desa di desa Nangkamangai dengan SD, itu saja yang masuk untuk daerah desa Nangkamangai pada tahun ini. Maka itu harapan kami dari pihak pemerintah, baik dari pihak kecamatan, Kapolsek, PLD dan BPD, dukung kami untuk menyuarakan untuk pembangunan. Kami secara tidak mampu kalau kita mengharapkan dari dana desa. Dana desa tadi sudah
katakan bahwa kalau Musrembang itu tidak terkait dengan masalah dana desa, karena memang dana desa itu sudah ada pos-posnya oleh pemerintah pusat dan daerah. Maka justru itu kita kalau adanya puskes ini untuk kita menyiapkan tempat supaya ada pemerintah daerah atau dari pihak pemerintah kementerian itu membantu kita di dalam suatu pembangunan kita di ruang lingkup desa. Di sini saya lihat SMP sudah hancur-hancuran. Kalau SD sudah berapa kali ikutnya juga, kita dapatlah bangunan SD, karena memang berapa kali juga saya kalau ke Sleman sampai ke kabupaten juga, saya paling vokal juga kalau memang ada pertemuan di kabupaten itu untuk menyuarakan pembangunan masuk di daerah ruang lingkup kita. Kemarin PDAM katanya udah rancang-rancang sudah masuk dari kita setengah mati, sudah ngecek ke lingkungan, bahkan sampai ditanya lagi berapa kakak desa Kemangai. Itu sebagai alasan tadi supaya tidak bisa masuk. Nah, itu karena harus 3.000 kakak supaya bisa ada materialnya. Itu tidak ada juga harapan kita kepada PDAM itu. Maka seperti itu apa yang dikatakan oleh Pak PLT kita tadi, Pak Busuki, mudah-mudahan tahun ini kita bisa bagaimana cara mengelola BUMDes supaya BUMDes kita ini bisa terbuka tahun ini. Harapan saya juga minta dukungan dari Bapak Ibu semuanya, dari baik dari masyarakat bahkan dari PLD Pak Pendamping tadi, supaya kami sering diingatkan bagaimana sebenarnya program pemerintah ini supaya kita bisa membangun bersama untuk kemajuan desa Nangka Kemangai. Dan pada kesempatan ini juga saya sampaikan kepada kader-kader, agak menyimpang sedikit, kader Posyandu dan ketua RT, Hansip, mari kita kerjasama yang baik, dukung kami, baik kerja bakti, baik di program di desa, supaya lingkungan kita juga jangan sampai nampak benar kena lingkungan kecamatan, agar biar agak sedikit bersih. Dan ada di situ lagi ya Pak Lukas, mohon dukungan dari pihak kecamatan juga. Di jembatan itu banyak sampah. Rasanya beban moral ini membuat saya juga gimana deh, karena sampah itu berlimpah plastik di situ. Jadi harapan juga kesempatan pada saat ini ingin saya sampaikan kepada kader-kader juga supaya membantu kami. Dan kader ada 4 kerja kader sekarang ya. Harapan kami di situ ada Posyandu, ada untuk kerja